Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang adagium hukum, yaitu nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Adagium ini sering dipakai oleh seorang yuris di dalam berbicara hukum, di mana yang artinya tiada delik, ya, tiada pidana sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Nah, ini diperkuat juga di dalam Wetboek van Strafrecht atau di dalam KUHP pasal 1 ayat 1, di mana yang artinya seorang itu tidak bisa dipidana sebelum ada aturan yang mengatur sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan ajas legalitas kalau di dalam ilmu hukum. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang sering disebut dengan ajas legalitas ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, tiada perbuatan, ya, yang dilarang atau diancam sebelum ada ketentuan hukum yang berlaku. Misalkan seorang itu diperbolehkan untuk menjual rokok, yang artinya orang boleh menjual rokok sebelum ada ketentuan hukum yang melarangnya. Nah, apabila ada ketentuan hukum yang melarangnya untuk menjual rokok itu dilarang, maka apabila ada seseorang menjual rokok, maka dia bisa dipidana, maka dia bisa diancam dengan hukuman. Nah, itu yang disebut dengan azas legalitas. Yang kedua, saya berikan contoh lagi. Misalkan berbicara tentang jualan seperti itu, ada masyarakat yang jualan di trotoar. Nah, misalkan belum ada peraturan undang-undangan, belum ada peraturan perundang-undangan, belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut, maka masyarakat boleh berjualan di atas trotoar, misalkan seperti itu. Tetapi apabila sudah ada peraturan daerah, misalkan tentang ketertiban umum, seorang dilarang atau masyarakat dilarang berjualan di trotoar atau di tempat umum misalkan. Nah, maka masyarakat atau orang yang mau berjualan tersebut, ya, itu tidak boleh lagi melakukan hal tersebut atau berjualan di trotoar atau di tempat umum. Karena apa? Sudah ada peraturannya yang melarang. Nah, itu yang disebut dengan azas legalitas, ya, atau yang saya sebut tadi di awal, nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Misalkan lagi saya berikan contoh, ya, tiada atau perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diancam apabila belum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Saya berikan contoh lagi. Misalkan di dalam keseharian, di dalam bermasyarakat. Nah, apabila di situ belum ada aturan-aturan yang dibuat di lingkungan tersebut, belum ada aturan misalkan dari peraturan daerah yang membuat tentang larangan dan seterusnya, maka boleh masyarakat melakukan hal atau aktivitas-aktivitas tertentu. Yang kedua, ada di dalam hukum pidana, ya, atau strafrecht. Di dalam KUHP, ya, di dalam pengertian azas legalitas itu dinamakan dengan asas retroaktif, ya. Asas retroaktif ini artinya hukum itu tidak berlaku surut, yang artinya ketika seorang melakukan tindak pidana, seorang melakukan kejahatan, misalkan di tahun 2020 aturan itu sudah dibuat, tapi orang itu melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana tahun 2009, maka seorang itu tidak bisa dihukum. Karena apa? Aturannya berlaku pada tahun 2020. Seorang itu melakukan tindak pidana atau kejahatan tahun 2019. Nah, itu yang disebut dengan asas retroaktif. Misalkan lagi di era Orde Baru, ya, banyak birokrat, banyak pejabat pemerintah, ya kan, isunya presiden misalkan dia melakukan tindak pidana korupsi. Ketika tahun 99-2001 itu ada undang-undang tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Sedangkan kejadian tindak pidana itu di tahun 98-97 ke bawah seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan asas retroaktif. Jadi dalam hukum pidana khususnya itu tidak berlaku surut. Jadi ada aturan, ada undang-undang, itu berlaku. Hukum itu, aturan itu ke depan seperti itu, bukan ke belakang. Tetapi di dalam tindak pidana korupsi ini ada namanya pembuktian terbalik. Seorang itu di dalam penegakan hukum boleh membuktikan harta bendanya itu dari, misalkan dari dia menjabat sampai sekarang itu mendapatkan kekayaan dari mana, ketika itu diindikasi atau dicurigai ada tindak pidana korupsi. Terus yang ketiga, di dalam asas legalitas sendiri, ya,
hukum pidana itu tidak boleh ditafsirkan. Dalam artian tafsir ini menggunakan analogi seperti itu. Karena apa? Khususnya di dalam hukum pidana ya atau strafrecht ini ya, itu sudah ada unsur-unsurnya tersendiri. Berbicara tentang pembunuhan biasa udah ada unsur-unsurnya, pembunuhan berencana sudah ada unsur-unsurnya. Seperti itu. Pencurian udah ada unsur-unsurnya. Jadi dalam hukum pidana tidak boleh dianalogikan penafsirannya seperti itu. Nah, itu pengertian-pengertian di dalam asas legalitas. Jadi seorang yuris di sini ya harus bisa mengerti, memahami tentang asas legalitas atau adagium hukumnya, nullum delictum nulla puna sine previa lege bunali. Tiada delik, tiada pidana tanpa ketentuan hukum yang ada, ketentuan hukum yang berlaku seperti itu. Jadi seorang ya tidak boleh misalkan dipidana kalau misalkan belum ada aturan yang mengaturnya. Tetapi tadi ketika sudah ada peraturan perundang-undangan ya, apakah itu sudah diatur dalam KUHP atau undang-undang atau ada perdanya, maka seorang itu harus menuruti aturan yang ada. Misalkan saya berikan contoh. Dahulu orang yang memiliki rumah makan seperti itu tidak dikenakan pajak. Misalkan ya kan. Tetapi sekarang ada peraturan, apakah dari pusat atau ke daerah, ketika yang membuka rumah makan misalkan dikenakan pajak. Nah, itu tadi sudah ada aturan. Jadi wajib misalkan yang memiliki rumah makan ya kan itu dikenakan pajak. Tetapi tadi ketika belum ada peraturan perundang-undangannya atau kan peraturan daerah, seorang tuh bebas untuk melakukan apa aja. Melakukan perbuatan ya atau ancaman. Dalam artian tadi kalau misalkan belum ada aturan yang mengatur, tapi kalau sudah ada aturannya, maka seorang itu tadi ada larangan, ada ancamannya apabila dilanggar seperti itu. Misalkan saya berikan contoh lagi. Sekarang kan era teknologi 4.0, teknologi industri 4.0 ini untuk jual beli sekarang bisa online seperti itu. Ibu rumah tangga atau home industri gampang sekarang memasarkan. Ini ada pergeseran sekarang ya kan, toko-toko konvensional sekarang sedikit masukannya agak menurun. Kalau misalkan dia tidak mengikuti perkembangan zaman, malah ibu-ibu yang di rumah ini melejit penghasilannya karena berdagang online. Misalkan nih, contohnya jual beli online seperti itu, yang dagang lewat sosial media. Misalkan belum ada nih peraturan tentang pajak misalkan. Nah, jadi sah-sah saja orang yang jual beli online tadi tidak menyetorkan pajak dan seterusnya. Tetapi tadi ketika ada peraturan ya, apakah dari pusat atau undang-undang seperti itu daerah, orang yang jual beli online dikenakan pajak, maka seorang yang jual beli tadi wajib untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan asas legalitas ya, contoh-contohnya seperti itu. Tetapi tadi ketika belum ada aturan, belum ada undang-undang ya, peraturan yang mengaturnya, maka seorang tuh bebas untuk mengekspresikan dirinya. Tetapi ketika sudah ketentuan itu berlaku, maka ada larangan atau ancaman ketika seorang melakukan hal-hal yang dilarang. Oke kawan-kawan semua, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang adagium hukum ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege bunali. Kurang lebih semoga bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.